Halo guys, balik lagi. Di sini saya Muhammad Safari. Saya akan menjelaskan materi tentang NAT. Nah, NAT itu adalah Network Address Translation. Jadi dia itu salah satu protokol dalam suatu sistem jaringan. Nah, NAT memungkinkan suatu jaringan dengan IP private yang belum terregistrasi di jaringan internet untuk mengakses jalur internet. Nah, yang berarti suatu alamat IP dapat mengakses internet menggunakan IP private, bukan menggunakan IP public. NAT biasanya dibenamkan dalam sebuah router. NAT juga sering digunakan untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda dan mentranslate IP private dalam jaringan internal ke jaringan yang legal network, sehingga memiliki hak untuk melakukan akses data dalam sebuah jaringan. Lanjut, di sini ada jenis NAT. Yang pertama ada full core NAT atau one-to-one NAT. Di situ dia tuh jenis paling terbuka. Lalu semua koneksi dari dalam sampai luar diterjemahkan ke satu alamat IP public dan satu. Nah, paket dari host manapun di luar bisa masuk ke alamat public itu tanpa batas. Jadi, paket dari manapun bisa masuk ke sini ya menggunakan full NAT. Yang kedua ada restricted NAT. Dia itu lebih aman daripada full con. Lalu, NAT hanya menerima paket IP dari tujuan yang sebelumnya dari IP tujuan yang sebelumnya dihubungi oleh host internal. Tidak sembarangan ya, jadi menerima paketnya, cuman portnya yang boleh berbeda. Selanjutnya ada port restriction. Nah dia tuh mirip restriction yang tadi, mirip yang ini. Cuman dia tuh membatasi nomor port di sumber luar. Lalu NAT hanya menerima paket dari IP dan port luar tertentu yang sebelumnya dihubungi. Nah, yang keempat atau yang terakhir ada systematic NAT. Jadi, si systematic NAT ini adalah jenis NAT yang paling ketat dan paling umum digunakan di jaringan kantor atau ISP. Setiap koneksi ke tujuan berbeda, IP atau port luar berbeda, akan memakai port publik yang berbeda. Lalu, jadi setiap tidak ada port yang tetap atau setiap arah punya pasangannya sendiri. Nah, selanjutnya ada tipe NAT statis. Nah, NAT statis adalah jenis NAT yang memetakan satu alamat IP private di jaringan lokal ke satu alamat IP public secara tetap atau bantuan. Nah, pemetaan ini sudah ditentukan dalam tabel NAT sehingga tidak bisa berubah-ubah. Router akan menerjemahkan IP private ke IP public sesuai aturan yang sudah dibuat, sehingga perangkat di jaringan internal dapat mengakses jaringan luar atau internet menggunakan IP public tersebut. Di sini ada juga yang dinamis. Nah, yang dinamis menggunakan logika balancing atau menggunakan logika pengaturan beban. Di mana dalam tabelnya sendiri telah ditanamkan logika kemungkinan dan pemecahnya. Kan kalau ini dalam tabel NAT, ya pemetaannya sudah ditentukan dan tidak bisa berubah-ubah. Kalau ini dia punya tabelnya sendiri. Jadi di tabelnya itu sudah ditanamkan logika kemungkinan dan pemecahnya. Nah, di sini NAT dinamis juga dibagi menjadi dua, yaitu sistem pool dan sistem overload. Yang pertama ada sistem pool. Misalnya nih, kita memiliki 3 IP public di router. Lalu ada 10 komputer yang mau mengakses internet. Nah, caranya router akan membagikan IP public yang tersedia secara bergantian. Nah, jadi saat kamu akses internet, misalnya kamu akses sekarang nih, misalnya bisa aja kamu dapat IP public dari A. Nah, tapi kamu putuskan, lalu kamu akses lagi, bisa saja IP-nya berubah menjadi IP public B. Situ. Lalu ada juga sistem overload. Kalau overload nih, misalnya kita punya 10 komputer di rumah atau di sekolah. Tapi di router ini kita cuma memiliki satu IP public. Nah, bagaimana sih caranya agar si 10 komputer ini bisa terhubung ke internet menggunakan satu IP public? Caranya, si router akan membuat port yang berbeda untuk setiap komputer yang ingin mengakses internet. Sehingga semuanya tetap bisa terhubung meskipun memakai IP public yang sama. Nah,
Maksudnya apa sih? Jadi si router ini memberikan port yang berbeda untuk setiap komputer. Di sini ada 10 komputer. Jadi misalnya komputer 1 diberi port 1, komputer 2 port 2, komputer 3 port 3 dan seterusnya. Jadi dia itu memiliki port yang berbeda tapi memiliki IP yang sama. Untuk selanjutnya kita akan mengkonfigurasi menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, sekarang kita sudah masuk ke halaman Cisco Packet Tracer. Di sini saya akan menyiapkan suatu topologi terlebih dahulu. Oke. Ini sudah selesai saya buat sebuah topologi. Di sini kita kan ada server, 3 router dan switch. Nah, server ini sebagai server ya. Terpencet. Ini sebagai Google. Ini SP. Dan yang terakhir klien. Nah, ini sudah menjadi server Google, ISP, dan klien. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi semua IP yang sudah saya sediakan ini ke setiap perangkatnya. Oke, kita masukkan terlebih dahulu ini. Oke, di sini kita sudah mengkonfigurasi semua IP pada setiap perangkat ya. Selanjutnya di sini kita akan membuat ini ya, ini dua. Kita lakukan dynamic routing. Pertama di Google. Nanti satu report 10.2 remote as 2 ini ya. Ini remote as-nya dulu. Sorry, ini kita ketik as 2 yang Google as 1. Nih. Oke. Remote as 2. Lanjut. Net plus 10.0 max 255 net nah di sini nah, kalau udah begini kita tinggal masukin networknya aja ya. 0 2 network. Oke, sudah. Ini sudah selesai kita di dynamic routing. Selanjutnya, dan di sini kita tidak konfigurasi apa-apa dulu. Di sini kita coba dulu ya. Kita ketik looping ke IP destination-nya tuh server. 16
satu-satu. Oke, kita tunggu. Nah, di sini kalian bisa lihat sukses rate-nya 0%. Tapi kalau kita cobanya di router ISP, kita coba. Nah, dia 80%, tapi kita coba lagi. Nah, 100%. Bagaimana caranya agar si klien itu bisa sukses rate-nya menjadi 100%? Kita akan menggunakan command IP route. IP route default router ya, guys ya. Nah, lalu jalurnya kita menggunakan jalur yang mengarah ke ISP, itu 11.1. Nah, sekarang kita coba di ping lagi. Nah, kalian lihat jadi 80%. Kalau kita duping lagi, jadi 100%. Oke. Udah ya. Selanjutnya kita akan konfigurasikan NAT. Oke, sekarang kita akan konfigurasi NAT-nya di klien ya, di router klien. Jadi kalian tinggal ketik access list, permit. Ini kalian ketik satu dulu, lalu permit. Nah, ini kalian masukkan IP yang VLAN ini ya, yaitu 192.168.10.0, terus 320. Sorry guys, di sini kita perlu memasukkan subnet masknya 0, lalu oke, selanjutnya di sini kita bisa aja ketik inat insert source list 1 list 0. Wait 1 interface di 00 overload. Nah, jika sudah seperti ini, kalian masuk ke interface di 00. Ini ya, kenapa kalian masuk ke interface yang mengarah ke ISP ini. Sorry. Kalian masuk, lalu kalian ketik pindah outside, lalu dengan tag 0.10 pindah in. Oke, jadi itu tuh perintah untuk ini dia itu menjadi jaringan lokal, sedangkan yang ini public. Ini kan tadi ini ISP G00 ya, ini G01 VLAN ini semua jadi lokal, kalau yang ini jadi public non lokal. Nah guys, sekarang sini kita akan melakukan test ping dari PC 0 ini ke server menggunakan simulation. Oke, sini kita coba PC 0 ke server. Kita mulai PC 0 ke switch ke klien. Nah, kalian bisa lihat dari PC 0 ke switch dulu. Nah, sini datanya belum terlihat. Lalu yang switch ke klien, sini kalian bisa lihat ini di switch ya, in layer, dan out layernya itu di router. Kalian IP-nya berubah ya, dari 192 ini dari IP privat menjadi IP public 11.11.11.11. Nah, jadi dari switch ini dia tuh menggunakan IP privat nih, VLAN ini. Lalu dia mentransfer ke router, dia berubah IP menjadi IP ini. Ya, selanjutnya itu akan sama menjadi 11 dan diterima si server 11. Nah, kalian bisa lihat di sini server ke Google masih 11 ya.
Ini kita masih 11 ini ya. Tuh destination 11. Selanjutnya, nah dari ISP ke klien kalian bisa lihat, boom, dia berubah dari IP public menjadi private kembali. Oke, selanjutnya terus sampai ke PC dan successful. Kalian bisa lihat di bawah sini successful. Oke, itu untuk yang not dinamis ya, dinamis. Nah, sekarang selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada not static. Nah, sebelumnya di sini kalau dinamis itu dia tuh many to one. Kalau statis one to one. Oke, nih. Kalau dinamis many to one dan statis one to one. Di sini kita menambahkan satu server ya. Lalu di sini kita sini. Lalu di sini Bang, kenapa kita menambahkan 2 IP ya? Nah, ini tuh sebenarnya yang ini tuh buat yang IP private dan yang ini buat IP public. Seperti ini saja. Ini IP private-nya, ini IP public-nya. Oke, selanjutnya kita konfigurasiin IP-nya terlebih dahulu ya. Ini yang ini 192 itu untuk si router dan server ini. Kita konfigurasi terlebih dahulu. Di sini satu ya. Oh, sorry. Ini. Lalu ini 2. Oke, sudah. Lalu di sini kita yang tag 2 address 2 ini ke 1 ini sudah nyala interface-nya. Sekarang kita akan konfigurasi statusnya pada PC router ya. Sekarang kan tadi sini access list ya. Nih access list. Sekarang kalian langsung aja IP NAT source insert dulu. Sekarang di sini kalian bisa IP NAT inside source. Kan yang di atas tuh tadi list ya. Di sini tuh sebenarnya ada 2 pilihan, yaitu list dan static. Karena tadi kita sudah yang list, sekarang kita static. Lalu masukkan IP si server 30.1 dan IP public ya. Oke, nah. Lalu di sini kita pindah ke interface 302. Sorry. Kita pindah ke interface. Kita pindah ke interface G02. Lalu di sini kita masukkan lagi IP NAT inside. Nah, sekarang coba kita akses dari PC ya ke web browser. Nah, sudah kita ketikkan IP si server tadi 31. Nah, selesai. Ini sudah ke open. Kalian bisa
berubah sesuka hati kalian ya di sini. HTTP edit. Misal Cisco paket tracer menjadi welcome to my channel. Save. Yes. Nah, jika sudah di sini kita go lagi. Terus berubah jadi welcome to my channel. Oke. Di sini kita ada perubahan ya. Oke guys, di sini kita ada perubahan, yaitu ini jadi 11 dan slashnya juga berubah menjadi 24. Ini juga menjadi slash 24. Nah, sini kita akan mengkonfigurasi ulang ya IP-nya. Kita ke interface key 00 IP address 111111120. Di ISP juga jangan lupa. Satu IP address 11 1 255.255.255.0. Sudah ya, sudah menjadi 2. Lalu di sini karena IP-nya dirubah, kita lihat di sini ya. Do show IP root. BGP. BGP-nya tuh dia hilang ya. Kita jadi harus mengkonfigurasi ulang. Itu root BGP 1 neighbor 10.10.10.2 remote 2 net plus sorry 10 no mas. Ini udah ada ya. Sudah sorry nomor 2. Nah, lalu kita ke sini root BGP ini gimana root BGP 2 neighbor 10.10.10.1 networknya di sini kita rubah ya, rubah ini saja, rubah maxnya, subnet maxnya. Sekarang kita coba di sini dulu root. Nah, ini sih BGP tetap ya sama. Tapi kalau kita lihat di sini, nah BGP-nya itu berubah menjadi 124. Oke. Sekarang kita akan ini ulang ya, seperti tadi itu. Inat. Sorry, exit dulu. Inat inside source static 192.168.30 11 kan tadi ini yang satu untuk ISP, 2 untuk klien, berarti ini 3. Nah, selesai, beres. Selanjutnya sini kita akan ngeping ya, ngeping dari si server ini menuju si server yang ini. Oke, kita coba. Sorry, salah. Ping ke 192.168.31. Nah, kan bisa lihat di sini dia tuh reply from, namun dia tuh destination host unreachable. Kenapa unreachable? Karena si server yang ini tidak mengenali IP si yang 192 ini. Dia hanya mengenali yang IP publiknya saja, yaitu yang 11.11.3 tadi.
Kalau yang IP private-nya dia tidak mengenali. Kan kalau tidak percaya kita akan ngeping ke yang ini ya. Ini nah, misalnya reply from TTL. Kita coba lagi. Tuh. Sama juga kalau kalian ke web browser. Ini kita ketik 192.168.30.1, kita go, dan dia tidak akan muncul apa-apa atau request timeout. Ini kalau ditunggu request timeoutnya lama. Tapi kalau kalian ganti menjadi 11. Nah, kalau misalnya request timeout, kalau 11.11.11.3, dia itu makan langsung terconnect ya, langsung ke open. Kalian bisa lihat di sini ya. Nah, oke, mungkin segitu saja materi NAT pada kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. See you the next time.